Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya badah amma ba'du. Para salikin dan jamaah semua, insyaallah moga-moga kita senantiasa mendapatkan maunah, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita meneruskan babnya, masih bab yang ke-19, faslun fil ghalati fi taqdimi ba'dul nawafil ala ba'din nawafil kal faraid. Jadi bab yang menerangkan tentang sebaiknya kita jangan meninggalkan sunnah satu ya kemudian meninggalkan sunnah yang lain, padahal kita masih dalam keadaan ada waktu berkesempatan ya. Karena itu pada bab ini ya menutup beberapa contoh terakhir ya yang menyangkut kitab yang menerangkan tentang jangan meninggalkan sunnah tapi mengutamakan sunnah yang lain. Kalau sunnah sama sunnah, kalau bisa diamalkan semua. Para salikin, mari kita mulai. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nawbihima fi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dalika taqdimu ma la yakhafu fautahu minat ta'ati ala ma yakhafu fautahu minat ta'at. Wa min dalika ayasra'a fi syai'in minal ibadati wa anwa'il qurubat bi haitsu yarahun nas aw fi khufi thumma yarahun nas fayakhsha 'ala nafsihi minar riya. Syara'a fihi lillahi ta'ala li amrin yatawahhamuhu. Para salikin rahimahullah, ini menerangkan tentang beberapa hal. Seakan-akan kita melakukan sunnah tapi takut riya, karena itu tidak usah sunnah. Kan aneh ya, logikanya itu aneh. Karena itu disebutkan wa min dzalika taqdimu ma la yakhut fautahu. Dan dia mendahulukan ketaatan yang tidak dikhawatirkan ya, min taati ya, dari sebuah ketaatan, ala yakhofu, dari sebuah yang dia khawatirkan, fautahu minat taat, dan mengkhawatirkan akan sunnah yang lain itu ditinggalkan ya. Bahasa lainnya begini, ini orang ngeles, oh saya tidak mengerjakan itu karena takut mengerjakan yang lain itu tertinggal. Padahal akhirnya dua-duanya itu tidak dilakukan. Nah ini kan banyak ya, orang mau menjelang sholat qobliyah katakan, padahal sholat qobliyah itu atau sholat ba'diyah itu sunat, bagus. Apalagi sholat-sholat itu yang di sholat rawatib, sebaiknya kita tetap sholat. Jangan karena kita tidak mau ketinggalan rakaat pertama ya, kemudian sunat qobliyahnya tertinggal dan akhirnya tidak dilakukan. Ya lebih baik masuk masjidnya itu lebih awal. Jadi ini cara untuk bisa melakukan sunnah-sunnah yang lain. Jadi dia dari dalam paragraf pertama ini menyebutkan mendahulukan ketaatan yang tidak dikhawatirkan akan tertinggal daripada ketaatan yang dikhawatirkan akan tertinggal. Artinya sama-sama tertinggal gitu loh. Ini banyak, oh enggak, alasannya ini nanti saya mau sunat yang itu, padahal juga enggak sunat. Oh saya mau sholat puasa tasu'a, ya enggak nanti saya asyura, ternyata asyura tasu'a dan asyuranya tidak dua-duanya. Nah gitu loh. Jadi ini salah dalam meletakkan. Nah jadi karena itu ini masalah manajemen waktu. Kalau memang ada waktu yang cukup ya dua-duanya dijalankan.
Wa min dzalika asyra'a fi syai'in final ibadah wa anwa'il qurbati. Wa min dzalika, dan sebagian dari orang ayyasra'a fi syai'in, dia itu memulai yasri lari, memulai fi syai'in ibadah, dari sebuah kebaikan ibadah, ya wa anwa'il qurbati, dan dia adalah takut ya dalam perbuatan-perbuatan itu bihaitsu yarahun nas. Jadi sholat sunatnya itu dia takut dikelihatan manusia. Oh, saya riak nanti, kira-kira kan gitu. Ya. Au fi khufjatin tsumma yarahun nas. Atau dia itu samar-samar ya, au fi khufjatin yarahun nas ya, atau terlihat samar-samar oleh orang lian, ya. Wa yasa 'ala nafsi minariya, dan orang yang melakukan sholat ini takut dianggap riya, ya, dianggap riya, ya. Wa fayahsa 'ala nafsi minariya, fayahsa, dia takut alam nafsi, apa yang dilakukan sholat sunat itu minariya, dianggap riya, ya. Terus kemudian bilang fayat ruku masyara'a fihi lillahi ta'ala li amrin yatawahumu. Kemudian karena takut ya tadi dilihat manusia, fayat ruku masyara'a, kemudian malah dia itu meninggalkan syariat Allah karena hanya sesuatu yang ia khayalkan, ya ta'ala li amri yatawahamuhu. Jadi amalannya itu dibandingkan, diasumsikan, karena saya sholat sunat, karena saya ibadah-ibadah malam, takut diketahui orang, itu dianggap riya, kemudian malah dia meninggalkan sholat itu. Nah, urusan riya para salikin itu di hati, dan itu urusan latihan. Mau dihujat ya biarkan, mau dipuji tidak tergoda, gitu aja. Mau difitnah biarkan, nggak usah dibalas. Mau ibadah dianggap maaf, wah ini Pak itu sudah ikut suluk, waduh riya, oh nggak usah. Kemudian takut riya, kemudian malah nggak suluk, tidak sholat malam, itu kan salah di dalam hal mempraktekkan kata riya itu. Riya itu adalah sesuatu yang dia ungkapkan dan dia terangkan dalam keadaan menyombongkan diri. Tapi kalau menceritakan sebuah kebaikan, dan kebaikan itu baik manusia lain, kadangkala diri, tapi dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, itu tidak riya. Kadang orang itu kan takut, oh saya riya, nggak mau ceramah, nggak mau ngajak, dianggap riya. Padahal itu sesuatu yang baik dan amalan yang baik. Jadi ini salah di dalam mengartikan kata riya, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak usah takut ya, kalau kita ngaji bareng, kalau kita lagi taklim, kalau ikut ke majelis taklim, khatmil Quran, ya Allah ikut awas ya, one week one juz. Wah, saya nggak mau, ini banyak loh ya teman-teman itu, saya nggak mau deh awas, masa ngaji dikasih tahu orang. Nah itu, padahal ngaji itu bagus dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak pada teman-teman yang tidak biasa mengaji, kemudian ngaji bersama-sama. Nah, jadi masalah riya itu urusan hati, bukan urusan ditakutkan. Manusia itu kan tidak pernah lepas hubungan satu dengan yang lain. Kalau riya kalau takut riya, ya udah nanti di gunung sendiri, nggak usah ada orang tahu. Nah itu betul-betul nanti akan menjadi orang yang tidak ingin berhubungan dengan manusia. Itu bagus kalau memang maunya. Tapi prinsipnya lalu jangan meninggalkan sholat sunnahnya itu atau amalan-amalan sunnah itu. Oke. Saya lanjutkan para salikin.
Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa min dzalika ayyula bisa syai'an min anwa'i ta'ati mukhlishan lillahi azza wa jalla thumma yakhsha ayun saba ila riya fayada'u dzalikal amal. Ini mirip. Wa min dzalika, dan dari sebagian orang yang salah di dalam mengartikan namanya yula bisyai'an, yaitu tetap dia mengamalkan sesuatu itu ketaatan bisyai'in min anwa'i ta'at, jadi mengamalkan sesuatu baik itu dari anwa'i ta'at, dari berbagai cara bertaat, dan dia takut apa? Mukhlishon lillahi azza wa jalla, dianggap tidak ikhlas, ya, dianggap tidak ikhlas, ya. Ya, kemudian apa? Setelah kemudian dianggap tidak ikhlas, tsumma yakhsha ayyuhsaba ila riya, kemudian ia takut terhubung dengan riya. Ya, anehnya, ya, satu, dia takut tidak ikhlas, dua, takut melakukan riya. Daripada riya, daripada ndak ikhlas, belum tentu diterima. Karena itu fayata'u dzalikal amal, karena itu enggak usah deh saya beramal itu. Aneh juga ya ini kan. Ini banyak kan orang maunya sedekah, oh riya, iuran, takut riya. Kemudian iuran berapa hamba Allah, bagus. Kadangkala si A sekian, si B sekian, kemudian diketahui, wah, apa itu hamba Allah itu berarti kan takut. Apa itu Pak, itu hanya segitu. Terus kamu nggak sedekah, nggak iuran, dasar pelit. Nah, itulah. Jadi inilah. Jadi hanya karena takut tidak ikhlas dan takut tidak riya, kemudian jangan sampai Anda meninggalkan amal-amal sedekah, infak, dan lain sebagainya yang itu beramal baik. Ya. Ini artinya kesempurnaan, niat sempurna, jangan meninggalkan makosid ibadahnya itu. Kadang-kala orang itu ingin sempurna. Ya, kapan sempurna? Manusia itu kan ada sesuatu di dalam hati. Ya udah, jalin aja, serahkan pada Allah, nanti Allah akan menilai sendiri. Tapi niat kita itu adalah niat yang baik. Saya lanjutkan, para salikin. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nulbihima bi ulumiha fid daurin amin ya rabbal alamin. Wa min dzalika ayatul kasima umira bi istima'ilai ka khutbatil jum'ah wa qiraatil imami fi shalah wa astaghilu an dzalika bi tafakkuri fi sa'in min umuril akhirah wa la yash'uru bi anna asa'al adab bi tarkil isgha'i ila ma umira bil isfa'i ilahi. Ini orang laki ya khususnya ya, mohon maaf kita yang orang laki. Wa min dzalika, dari sebagian dari kita itu yang salah, yaitu ayat terkusima ma umira bil isma'i ilahi, yaitu meninggalkan untuk mendengarkan yang suara itu harus kita dengarkan. Ya, ini. Jadi ayat rokasima umira bil istima'ilai, kasima meninggalkan, mendengarkan, memperhatikan, ma umira bil istima', apa-apa yang harus didengarkan ilahi kepada orang seperti kita. Contohnya apa? Ka khutbatil jum'ah wa qiraatil imami fi shalah. Ya, ka khutbatil jum'ah, yaitu ketika mendengarkan imam lagi khutbah. Ini kan Allahu Akbar, astagfirullah, sudah qomat baru datang. Banyak nggak yang seperti ini? Ya, banyak kan? Oh, belum azan. Enggak. Khutbah itu bagian dari rukun sholat Jumat. Jadi harus didengarkan, harus ikut. Sampai di dalam sebuah penilaian itu, berangkatlah depan biar nanti dapat onta, kalau belakang nanti dapat telur. Nah, itulah. Ini bagian dari menuju kepada mempercepat untuk mendapat pahala.
Nah, jadi dengan demikian ka khutbatil Jum'ah, ketika khutbah Jumat. Jadi ketika khutbah Jumat ya, kita nggak usah kemana-mana. Zikir-zikir didiamkan dulu. Karena mendengarkan khutbah itu menjadi bagian dari rukun sholat. Wa qiraatil imami fi sholat. Dan imamnya ketika membaca sholat itu perhatikan, diangen-angen. Jangan imamnya gini, pikiran kita kemana, kemudian baca-baca yang lain. Ya, karena memang yang diwajibkan kan Fatihahnya kan, gitu loh. Nah, itu ya. Wa yastaghilu an dzalika bitafakkur fi syai'in fi umil akhirah. Ketika wa yastaghilu kemudian dia disibukkan an dzalika dalam situasi seperti itu bitafakuri, orang-orang yang nggak mau dengarkan khutbah itu, yang tidak mau mengikuti imamnya sholat membaca ayat-ayat Fatihah sampai surat, alasannya apa? Fisain min umuril akhirah. Dia seakan-akan memikirkan akhirat, zikir ya. Khutbah tapi zikir, ini akhirat lebih penting, khutbah enggak. Lawang aku kiai kok mendengarkan khutbahnya orang biasa? Enggak boleh. Apapun dia itu khotib. Ini kan banyak. Siapa sing khotib? Nah, enggak boleh. Nah, yang khotib siapa itu? Alah, udahlah nanti sudah salat, enggak boleh. Ungdur ma kola, wala tangdur mang kola. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Mengapa? Karena manusia itu pada prinsipnya ada sifat ghaflah, sering lupa, ya. Kalau nggak diingetin oleh si khotib, ya kita lupa, oke ya. Jadi jangan seakan-akan zikir ini akhirat, kemudian lupa tidak mau mendengarkan imamnya atau khotibnya, itu salah. Wala yas'uru bi annahu ashabul adab, dan ini adalah bagian dari asaul adab, adab yang salah. Adab yang salah di dalam melakukan rukunnya sholat Jum'ah yang benar. Karena apa? Bitarkil idghai ila ma'umira bil idghai. Karena apa? Karena dia tidak menyimak terhadap apa yang seharusnya disimak. Yang nggak disimak rajin kan? Ada film-film disimak, ada lagu-lagu yang merdu tapi kadang-kala syairnya nggak bagus disimak. Tapi kalau orang baca Quran, hatinya itu nggak bergetar. Nah, ini bagian dari kesalahan-kesalahan kita. Mana yang harus disimak, mana yang harus tidak. Wa kadzalika idza qara'atul Qur'an wa yatafakkara fi ghairi ma'anil Qur'an allati huwa mulabisuha. Jadi kalau wakadzalika, dan begitu juga idza qara'al Qur'an, kalau Anda kita semua membaca Quran ya harus ditafakkaru, kita harus berpikir, merenungkan ya, tapi jangan fi ghairi ma'anil Quran, jangan renungannya itu, tafakkurnya itu menyimpang apa yang sedang dibaca. Mulutnya membaca gini, pikirannya kemana, yang dipikirkan, yang direnungkan mana, jangan. Ini kan bagian dari apa? Bagian dari tombo hati kan? Maca Quran angen-angen sak maknane, itu kan? Ping papate weteng kudu betah luwe, ping limone salat malam lakonono, kan gitu kan? Itu ada doanya kan, syairnya itu. Maca Quran itu bagian obat hati. Jadi membaca sudah bagus, membaca dengan mengerti maknanya lebih bagus ya. Fi ghairi mali allati huwa mulabasuha, dan dengan demikian kita akan mengerti arti dari makna yang seharusnya. Ini artinya gini, maca Quran itu sudah bagus, tapi lebih bagus dengan artinya. Jangan kita Quran mulut awas, artinya kemana, pikirannya kemana, nggak nyambung kadangkala. Apalagi ya mohon maaf, kita moga-moga diampuni,
Kadang-kala mau Quran sambil ngobrol. Apa tadi ini? Apa masaknya apa? Masak nangka itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus ngobrol lagi, teruskan lagi. Enggak. Itu yang betul itu harus ada adab di dalam Quran, ada dalam itu ada fil makan, ada fil halin, wa ada fil waktin. Ada halinnya, ada waktinnya, ada namanya waktu dan juga situasi dan dalam keadaan apa. Itu adab ya. Orang kalau suluk itu intinya kan adab. Wa ma utammima makarimal akhlak itu innama bu'istu li utammima makarimal akhlak itu akhlak hanya bisa diraih kalau orang itu suluk. Kalau orang thariqah itu trep, bahasa Jawanya trep. Kapan sholat, kapan jamaah, kapan zikir itu trep. Tapi kalau orang nggak suluk, ya seenak-enaknya nanti. Nah, ini maaf ya, yang sedang suluk agar sabar ya. Nah, bersabar. Malam bangun, habis isya mestinya rebahan, masih sholat. Hari apa? Hari sholat tasbih. Ya, kakinya semutan, pinggangnya keju, pegel, ya nggak apa-apa. Masa duduk setengah jam menghadap Allah masih nggak mau. Tapi kalau jalan-jalan kemana-mana, naik gunung kuat, sepedaan kuat. Nah ini manusia. Mohon maaf ya. Oke, ini ngingetin kita semua. Yang terakhir, wa qolal mu'allif fi hadzal kitab wa naflu bihima bi ulumiha fitarin aman ya rabbal alamin. Wa min dalika ayat tada amalan minan a'malil birri wa huwa qawirun alaih fatuhimuhu fa nafsuhu an taqlilahu wa tankisahu aula biha mustadillatan alaihi biqauli sallallahu alaihi wasallam khairul amal adwamuhu wa inqalla fatuhimu annahu amilun bisunnah la gharadalaha illa rukuni ilar rohah. Ya, ini yang terakhir dalam bab tentang sunnah kepada sunnah, jangan saling dikalahkan, tapi upayakan dua-duanya dijalankan. Wa min dalika, dan ada sebagian manusia itu yang membiasakan an ya'tada amalan min amal birin. Dia itu membiasakan suatu perbuatan yang baik dan ia lakukan, bagus. Wa huwa qawiyun alaihi, dan dia amalannya itu dia perkuat. Kemudian ya fatuhimuhu nafsuh. Fatuhimu kemudian ada apa ya, bayangan, ada asumsi, ada sesuatu yang melintas nafsuhu di dalam pikirannya itu. Apa pikirannya itu? Antaklilahu wa tankisahu. Kemudian dibicara, udahlah saya sedikitan saja. Padahal dulunya ahli ibadah, sholat malam padang, ya, zikir kuat. Tapi alasannya dia punya alasan. Ini kok begini ya? Nanti riya, nanti saya dianggap tidak ikhlas. Kemudian dia berpikir antaklilahu, udahlah saya kurangi deh zikir saya. Sholat malamnya enggak. Biasanya kalau sholat malam itu 7 sholat ditambah witir atau macam-macam, itu ada berapa ya kita kalau sholat malam ini? Udahlah nanti di rumah saya kurangi deh. Alasannya taklil wa tankisuhu, kemudian saya kurangi kadarnya. Apa? Aula bihi mustadillatan alhi. Kemudian dia meniru, mengambil sebuah alasan yang itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Rasulullah bersabda, khairun amal adwamuhu wa in qalla. Yaitu sebaik-baik amal, khairul amal adwamuhu, itu yang mudawam, yang langgeng, wa in qalla, walaupun sedikit. Dia pokoknya nafsu itu nggoda itu ono aja ya, caranya menggoda itu ada saja. Udah nggak usah kurangi, kadarnya kurangi, banyaknya dikurangi. Toh Rasulullah bersabda, khairun amal atwamu min inqala.
sebaik-baik dari amal adalah kalau itu langgeng walaupun sedikit aja deh. Lama-lama nggak ngamalkan. Terus apa? Fatuhimuhu annahu amilun bisunnah. Kemudian dia mengatakan, ya, karena dia menduga ia mengamalkan sunnah, ya. Udah, sunnahnya dikurangilah. Yang penting sholat malam walaupun 1 salam. Itu. Wala aradalaha, padahal tujuannya bukan itu. Apa? Illar rukuna illar roha. Bahasa lainnya adalah tujuannya hanya ingin santai-santai, tenang, nggak usah melek bengi, nggak usah sholat sunat, nggak usah ibadah-ibadah sunnah yang lain. Alasannya alias males. Cuma ngambil ayatnya, ambil hadisnya salah, yaitu khairul amal adwamuhu wa inqalla. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini maqasidul riayahnya Syekh Izzuddin Abdus Salam telah kita kaji. Ini beberapa cara melatih hati, dan inilah cara kalau kita melakukan terus kita asah, itu akan melahirkan namanya tazkiyatun nafs, yaitu membersihkan jiwa kita, wa tasfiyatul qalbi, dan ini adalah cara untuk tasfiyah, membeningkan mata hati. Kalau orang mata hatinya bagus, insya Allah amalnya, perilakunya, dan juga pikirannya akan jernih. Demikian untuk hari Selasa yang akan datang, kita akan bicara tentang faslun fi askalil fadhail. Jadi bentuk-bentuk keutamaan untuk ibadah-ibadah di bab 20 yang sekarang masih akhir dari bab 19. Alfu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.